Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Agung, NPM saya 1951010425. Prodi Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi menurut Islam. Pengertian asuransi. Kata asuransi berasal dari kata bahasa Inggris insurance yang menurut Eccles dan Sadili memaknai dengan A asuransi, B jaminan. Menurut Muhammad Muslehudin, asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang-orang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu orang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Istilah asuransi menurut pengertian ekonomi menunjukkan suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat kerugian di masa yang akan datang karena berbagai kemungkinan. Sejauh menyangkut kekayaan seorang individu, kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap bagi individu yang dipengaruhinya. Sehingga setiap kejadian merupakan peristiwa yang tak terduga. Asuransi membagi rata segala akibat yang merugikan atas serangkaian yang kasus yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum tentu benar-benar terjadi. Dalam ensiklopedi hukum Islam disebut bahwa asuransi adalah asuransi perjaminan antara dua belah pihak. Pihak yang satu mewajibkan membayar iuran dan pihak yang lain mewajibkan memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian tersebut. Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan. Menurut ahli fikih kontemporer, wabah Azulali mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Sedangkan menurut Syakir Sulah, pengertian kata full dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi menanggung atas risiko yang lainnya. Kemudian asuransi syariah didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tarabu. Dalam mengelola dan pengelolaan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar atau tidak pastian atau spekulasi dan perjudian. Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba atau bunga. 3. Larangan gharar masyir dan gharar adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syariah dan menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional. B. Dasar hukum asuransi. Yang pertama, hukum positif. Hukum asuransi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu dengan dimuatnya asuransi pada pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUDH sejak tahun 1992. Dasar hukum asuransi di Indonesia lebih diperkuat lagi dengan keluarkannya Undang-Undang tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Menteri Keuangan merupakan menteri yang bertanggung jawab terhadap usaha perasuransian. Untuk itu, Menteri Keuangan mengeluarkan beberapa keputusan yang menunjang pelaksanaan usaha perasuransian antara lain: A. Perusahaan Menteri Keuangan Nomor 422 Tahun 2003 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan dan Asuransi dan Reasuransi. B. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2003 tentang pemeriksaan perusahaan perasuransian. C. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424 Tahun 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. D. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425 Tahun 2003 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan menunjang usaha asuransi. E. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426 Tahun 2003 tentang perizinan usaha asuransi.
2. Hukum Islam Syariah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haramnya suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Baiklah, disitulah saya cuma menjelaskan sedikit saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.